Hai, halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Jadi, 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional apa sih? Simak pada video selanjutnya ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita mulai bahas apa sih pembelajaran sosial emosional itu? Jadi, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang di dalamnya terdapat proses pembentukan diri yang berkaitan dengan diri sendiri, mengontrol diri, dan kemampuan menjalin hubungan dengan yang lain atau dengan orang lain. Pembelajaran sosial emosional ini terdapat beberapa kompetensi ya teman-teman. Jadi kita bahas satu persatu apa saja sih kompetensi yang ada pada pembelajaran sosial emosional itu. Oke, jadi pembelajaran sosial emosional ini terdapat 5 kompetensi. Yang pertama kesadaran diri atau self-awareness, kemudian yang kedua manajemen diri atau self-management, kemudian yang ketiga memiliki kesadaran sosial atau social awareness, yang keempat mampu membuat relasi atau relation skill, dan yang kelima yakni membuat keputusan yang bertanggung jawab yakni responsible decision making. Kita bahas satu persatu dimulai dari kesadaran diri. Kesadaran diri atau self-awareness sendiri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku. Yang pertama, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Jadi peserta didik harus memiliki kesadaran diri. Identitas pribadi itu apa? Oh saya sebagai murid, nama saya, keluarga saya berasal, kemudian siapa ayah saya, kemudian siapa ibu saya. Kemudian identitas sosial, identitasnya dalam lingkungan sosial. Dia berasal dari suku apa, dari bangsa apa, dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Jadi, ia mampu mengendalikan emosi yang ada pada dirinya. Ia mengenali dirinya. Oh, amarah itu seperti apa? Oh, kesabaran itu seperti apa? Oh, kebahagiaan seperti apa? Dan dia mampu untuk mengidentifikasikan emosi-emosi yang ada pada dirinya. Ketika seseorang mampu mengidentifikasi berbagai emosi yang ada pada dirinya, maka ia akan mampu juga untuk mengendalikan emosi-emosi tersebut. Kemudian yang ketiga menunjukkan integritas dan kejujuran. Jadi kalau seseorang sudah memiliki kesadaran diri, maka secara tidak langsung ia akan tertanamkan mengenai integritas dan kejujuran. Kemudian yang keempat memiliki pola pikir untuk bertumbuh. Jadi seseorang yang memiliki kesadaran diri, maka ia akan sadar bagaimana ia dapat membawa dirinya untuk berkembang dan tumbuh ke arah yang lebih baik. Ini adalah pentingnya kesadaran diri atau self-awareness dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yakni manajemen diri atau self-management. Jadi, manajemen diri atau self-management sendiri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan. Jadi ada beberapa poin teman-teman, yakni yang pertama mengelola emosi diri. Jadi kalau yang kesadaran diri itu mengenal, kalau yang manajemen diri ini adalah mengelola emosi diri. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres. Jadi misalkan kita susun dalam beberapa tahapan ya teman-teman. Jadi kan di kesadaran diri itu kan mengenal emosi. Jadi mengenal, oke, misalkan sekarang emosinya adalah kecewa atau cemas gitu teman-teman. Kemudian gimana sih cara mengelola emosi cemas itu sendiri? Jadi mungkin kita bisa lebih berpikir positif, kemudian mengurangi hal-hal yang belum terjadi atau overthinking, teman-teman. Kemudian mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres. Jadi kita harus tahu, teman-teman, stres kita gara-gara apa. Oke, misalkan gara-gara tugas yang menumpuk, belum dikerjakan satu persatu. Jadi kita harus menyusun strateginya. Bagaimana? Menyusun skala prioritas. Apa yang harus kita kerjakan saat ini, apa yang dapat dilanjutkan kemudian, dan apa yang harus dikerjakan setelahnya. Dengan menggunakan skala prioritas tersebut, kita mencoba untuk menguraikan permasalahan. Untuk apa? Untuk mengelola dan mengendalikan emosi yang ada pada diri kita. Sehingga rasa cemas itu dapat terurai satu persatu melalui kegiatan yang kita selesaikan.
Kemudian yang ketiga menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Jadi kan kita tadi sudah menyusun skala prioritas nih teman-teman. Kita mengetahui bahwa peserta didik maupun pendidik memiliki kegiatan yang sangat beragam, memiliki aktivitas yang tidak hanya belajar. Peserta didik aktivitasnya tidak hanya belajar, namun ada juga yang mengikuti kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Begitu pula pendidik. Pendidik tidak hanya memiliki tugas untuk mengajar di kelas, namun juga ada administrasi pendidikan yang harus diselesaikan. Bagaimana kita sebagai seorang diri melakukan manajemen diri dengan disiplin dan motivasi diri. Yang pertama dengan menyusun skala prioritas. Banyaknya tugas, banyak aktivitas, kita harus menyusun skala prioritas. Harus disiplin akan hal itu. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan setelahnya. Dengan seperti itu, aktivitas atau tugas yang dijalankan secara disiplin akan selesai tepat waktu, teman-teman. Kemudian apa motivasinya? Motivasinya ketika kita mampu untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan skala prioritas yang sudah kita susun dan secara disiplin, maka kita akan memotivasi diri kita beragam teman-teman. Misalkan kita akan istirahat lebih cepat, kita akan tidur lebih cepat, atau kita dapat melakukan aktivitas lain, hobi kita di luar tugas-tugas tersebut. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir yakni merancang tujuan pribadi dan bersama-sama. Jadi kita merancang apa sih? Kalau misalkan kita dapat mengolah emosi, kalau misalkan kita dapat mengatur strategi emosi, kita dapat disiplin dan memotivasi diri. Jadi apa tujuannya? Misalkan tujuannya oke, untuk istirahat lebih cepat. Oke, tujuannya untuk bisa melakukan aktivitas lain, mungkin olahraga, menonton film, dan lain sebagainya. Itu merupakan fungsi dari manajemen diri atau self-management. Kemudian yang ketiga yakni memiliki kesadaran sosial atau social awareness. Jadi kemampuan ini merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Jadi teman-teman, kita kan negara yang multikultural. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Tentunya sebagai masyarakat Indonesia kita akan bertemu dengan berbagai suku bangsa, kemudian adat istiadat yang berbeda, kemudian ras yang berbeda, agama yang berbeda antara satu penduduk atau antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Jadi poin memiliki kesadaran atau social awareness dapat kita deskripsikan dengan beberapa poin, teman-teman. Yang pertama yakni mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, teman-teman. Tidak jarang dalam kegiatan diskusi antara satu orang dengan orang lain memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mungkin si A memiliki pandangan seperti ini, kemudian si B memiliki pandangan seperti itu. Kita harus mempertimbangkan pendapat dan pemikiran orang lain. Kita harus mengetahui, oh mungkin si A memiliki sudut pandang seperti ini karena latar belakangnya seperti ini. Mungkin si B memiliki pandangan seperti ini karena latar belakangnya seperti ini. Jadi kita harus mempertimbangkan pandangan orang lain atau perasaan orang lain dari berbagai sudut pandang latar belakangnya, teman-teman. Kita tidak boleh memaksakan, oh sudut pandang saya seperti ini, karena latar belakang saya seperti ini. Sehingga kita menolak adanya pandangan dan pemikiran orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Tidak seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, yakni mengakui kemampuan dan kekuatan orang lain. Jadi, kita harus mampu nih teman-teman mengakui bahwa orang lain bisa saja memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding kita. Misalkan dalam kompetensi standar guru profesional, si A lebih mahir dalam bidang pedagogik, kemudian si B lebih mahir dalam bidang profesional. Kita harus mengakui bahwa memang si A lebih mahir dalam kemampuan pedagogik, kemudian si B lebih mahir dalam kemampuan profesional. Dan kita harus mengakui akan ahli itu. Namun, hal ini juga harus dijadikan motivasi untuk diri kita meningkatkan kompetensi yang kita miliki sebagai calon guru profesional. Kemudian yang ketiga yakni menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Jadi teman-teman misalkan dalam sebuah diskusi, sebagian besar memilih pilihan A, kemudian sebagian kecil memilih pilihan B. Tentunya kita yang memiliki pilihan A dengan jumlah pemilih lebih banyak, tidak boleh teman-teman mengintimidasi teman-teman kita yang memilih pilihan B dengan jumlah yang sedikit. Kita juga harus menghargai mereka, mengetahui kondisi mereka, kita juga harus menghargai perasaan mereka, kemudian
kita tidak boleh mengintimidasi mereka, karena bagaimanapun untuk memilih pilihan B pasti ada berbagai pertimbangan yang mereka pilih. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Jadi kesadaran sosial ini juga sangat penting bagi kita untuk memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Misalkan ketika kita melihat orang lain sedang dalam keadaan musibah, kemudian kita masih diberikan kemudahan oleh Tuhan, kita harus bersyukur bahwa oh ya ternyata Tuhan tuh lebih baik loh kepada kita. Eh, ada hal lain yang Tuhan bebankan kepada orang lain namun tidak untuk kita. Kemudian mungkin ketika kita mengalami kesulitan, kemudian teman-teman kita menolong kita, kita harus bersyukur bahwa kita masih memiliki teman-teman yang baik kepada kita, yang mampu memahami kita seperti itu. Itu yang dinamakan kesadaran sosial atau social awareness. Kemudian yang keempat yakni mampu membuat relasi atau relation skill merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Di sini ada beberapa poin-poin pentingnya yang harus kita pahami ya teman-teman. Yang pertama yakni berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, mengembangkan relasi atau hubungan yang positif. Jadi, komunikasi ini penting ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain, kemudian juga membangun relasinya yang positif ya teman-teman antara satu orang dengan orang lain, kemudian juga mempraktikkan kerjasama tim dalam pemecahan masalah secara kolaboratif, misalkan di kelas ada tugas kelompok teman-teman, jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan pendapat kita secara efektif agar mudah dipahami oleh anggota kelompok yang lain, kemudian bagaimana kita menjalin hubungan atau relasi dalam melakukan pengerjaan tugas itu, bagaimana kita dapat memecahkan masalah, bekerja sama, dan kolaboratif dalam menyusun tugas kelompok itu. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Tentunya peserta didik yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik dengan orang lain akan mudah untuk mengorganisir teman-temannya. Dengan begitu, ia akan menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Jadi akan langsung tersirat bahwa ia memiliki kemampuan dan sikap kepemimpinan yang baik dalam kelompok. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yakni membuat keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making, merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi. Jadi mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apapun tindakan yang dilakukan, apapun keputusan yang diputuskan, kita harus mengambilnya dengan rasa tanggung jawab. Apapun konsekuensinya, kita harus menerimanya. Jadi di sini ada beberapa poinnya ya teman-teman. Yang pertama yakni mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Jadi misalkan teman-teman tidak mengerjakan tugas, kita harus tahu nih kalau kita tidak mengerjakan tugas, maka kita akan dimarahi guru. Jadi apa solusinya? Oke, misalkan kita konfirmasi ke guru, Bu, maaf, ternyata saya tidak mengerjakan tugas tepat waktu karena ada hal lain. Misalkan karena sakit beberapa hari yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan tugas. Atau mengikuti lomba beberapa hari sehingga juga tidak bisa mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Jadi ketika kita mengambil keputusan, itu harus relevan gitu teman-teman. Jangan bilang, Bu maaf, saya tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu karena mengikuti lomba. Dan ternyata lombanya sudah minggu lalu. Sedangkan minggu ini dia tidak mengerjakan tugas karena malas. Itu kan alasan dia mengikuti lomba padahal sudah minggu lalu. Kan itu tidak relevan, tidak masuk akal. Jadi kita harus belajar untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab, mencari solusinya. Dan apabila kita memberikan alasan, harus yang relevan sesuai dengan informasi, data, dan fakta yang kita miliki. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman, kita sudah berada di ujung kegiatan pembelajaran. Jadi kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yakni pembelajaran sosial emosional terdiri dari 5 kompetensi. Yang pertama yakni kesadaran diri atau self-awareness,
Kemudian yang kedua, manajemen diri atau self management. Yang ketiga, memiliki kesadaran sosial atau social awareness. Yang keempat, mampu membuat relasi atau relation skill. Dan yang kelima, membuat keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Jadi teman-teman, pembelajaran sosial emosional ini penting sekali untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Agar apa? Agar peserta didik memiliki kesadaran diri. Kemudian agar peserta didik mampu memanajemen diri. Kemudian agar peserta didik memiliki kesadaran yang tinggi akan sosial. Kemudian juga peserta didik akan belajar bagaimana cara membuat relasi, melakukan komunikasi yang efektif. Kemudian yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Mengapa? Agar peserta didik dapat menerima konsekuensi atau mencari solusi atas semua keputusan yang telah ia lakukan. Baik teman-teman, jadi ini adalah pembelajaran mengenai social emotional learning. Kemudian teman-teman jika ingin mengetahui bagaimana sih penerapan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran, akan ada di next video ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk menonton video mengenai 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Semoga video ini dapat memberikan dampak positif kepada teman-teman dan dapat meningkatkan kemampuan teman-teman dalam memahami mengenai kompetensi pembelajaran sosial emosional. Oke, terima kasih teman-teman. See you in the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.